Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pilihan dengan MPMC 1C0123. Materi yang akan saya bahas yang pertama itulah fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, tergantung pada sifat bisnisnya. Untuk bisnis retail dan grosir, akun terbesar dalam laporan keuangan sering kali berupa persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Untuk mempelajari siklus persediaan dan gudangan, kita akan menggunakan contoh perusahaan manufaktur yang persediaannya mungkin meliputi bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang dibeli untuk digunakan dalam produksi, barang dalam proses manufaktur, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Siklus persediaan dan pergudangan dapat dianggap sebagai terdiri dari dua sistem terpisah tetapi terkait erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik dan yang lainnya dengan biaya terkait. Nah, dari materi tersebut ada 6 fungsi bisnis akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, memproses pesanan pembeli. Siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendali yang memadai terhadap pembeli harus diselenggarakan. Apakah pembeli persediaan adalah berupa bahan baku suatu perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail. Permintaan pembeli adalah formulir yang digunakan untuk meminta departemen pembeli untuk memesan persediaan. Permintaan tersebut dapat dilakukan oleh personil ruang penyimpan bahan baku yang akan diperlukan dengan perangkat lunak komputer yang terotomatisasi ketika bahan baku mencapai tingkat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua itu menerima bahan baku. Penerimaan bahan baku yang dipesan yang juga merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Departemen penerimaan akan membuat laporan penerimaan yang menjadi bagian dari dokumentasi sebelum pembayaran dilakukan. Yang ketiga, menyimpan bahan baku. Setelah diterima bahan itu biasanya disimpan di ruang penyimpanan ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk produksi. Personil ruangan menyiapkan permintaan bahan yang telah disetujui secara layak, mengerjakan pesanan atau dokumen serupa atau pemberitahuan elektronik yang diindikasikan jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbarui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer dari akun bahan baku maupun barang dalam proses. Yang keempat, memproses barang. Perusahaan menentukan item dan kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, peramal, penjual, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Baiklah, yang kelima, menyimpan barang jadi. Ketika barang jadi telah selesai, barang itu ditempatkan di ruang penyimpanan menunggu dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendali internal yang baik, barang jadi simpan di bawah pengendali fisik yang terpisah di suatu area dengan akses terbatas. Nah, yang keenam itu mengirim barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan pengagihan. Pengiriman aktual barang kepada pelanggan dalam pertukaran dengan kas atau aktiva lainnya, seperti piutang usaha, menciptakan pertukaran aktiva yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Untuk sebagai besar transaksi penjualan, pengiriman aktual merupakan pemicu untuk mengakui piutang usaha terkait dan penjualan terkait dalam sistem akuntansi. Jadi pengiriman barang jadi harus diotoritaskan oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Nah, baiklah, yang materi selanjutnya itu file induk persediaan perpetual. Catatan perpetual yang tersedia biasanya disimpan untuk bahan baku dan barang jadi. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan sistem perpetual untuk barang dalam proses. File induk persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ditangan dalam sistem restrukturisasi yang dirancang dengan baik. File itu juga berisi informasi mengenai biaya per unit. Untuk akuisisi bahan baku, file induk persediaan perpetual diperbarui secara otomatis ketika akuisisi persediaan diproses sebagai bagian dari pencatatan terakuisisi. Baik, saya Laras Raini Tias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian audit persediaan. Audit persediaan berfokus pada pemeriksaan atas siklus persediaan dan pergudangan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai persediaan secara benar. Auditor menilai bagaimana perusahaan mengelola bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Itu yang pertama. Tujuan audit persediaan adalah memberikan keyakinan bahwa saldo akun persediaan disajikan secara wajar. Auditor menilai kebenaran pencatatan, penilaian, dan pengendalian atas persediaan selama proses produksi dan penyimpanan.
Di sini ada 5 aktivitas utama dalam audit persediaan. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Auditor memeriksa apakah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead sudah dicatat dengan benar dan disetujui oleh pihak berwenang. Yang kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Pada tahap ini, auditor melihat bagaimana biaya bahan baku dan tenaga kerja dipindahkan ke akun produksi atau barang jadi. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan secara biaya. Auditor memeriksa apakah setiap pengiriman barang kepada pelanggan sudah dicatat dengan benar sebagai penjualan dan biaya produksinya juga sudah diakui. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Auditor melakukan pengamatan barang untuk memastikan jumlah barang di gudang sesuai dengan catatan pembukuan. Dan yang terakhir, menetapkan harga dan mengompilasi persediaan. Auditor menilai apakah harga pokok persediaan ditentukan dengan metode yang konsisten, misalnya FIFO atau rata-rata atau LIFO. Selanjutnya ada fungsi dalam siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan mencakup proses pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pemrosesan barang, penyimpanan barang jadi, hingga pengiriman barang. Setiap tahap menghasilkan dokumen seperti laporan penerimaan, kartu gudang, dan catatan lainnya. Selanjutnya ada pengujian audit persediaan. Bagian audit persediaan mencakup pemeriksaan akuisisi dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja dan overhead, pengujian transfer aset dan biaya internal, verifikasi pengiriman barang dan pencatatan pendapatan, pemanfaatan fisik persediaan, pemeriksaan penetapan harga, serta kompilasi nilai persediaan. Tujuan akhirnya adalah memastikan apakah barang itu benar-benar ada, bernilai wajar, dan dicatat sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai audit akuntansi biaya. Kalian harus tahu dulu audit akuntansi biaya itu membahas apa. Jadi akuntansi biaya itu membahas pemeriksaan terhadap sistem dan pengendalian internal yang berhubungan dengan transfer biaya dari bahan baku, mulai dari barang tersebut diproses hingga menjadi barang jadi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah pencatatan biaya dan persediaan itu dilakukan secara akurat, wajar, sesuai dengan kondisi atau kenyataan yang ada di lapangan. Mulai dari bahan baku masuk ke gudang sampai barang tersebut menjadi barang jadi yang siap dijual. Selanjutnya ada pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya itu adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan. Pengendalian akuntansi biaya itu dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama ada pengendalian fisik, yang kedua ada pengendalian terhadap biaya terkait. Pengendalian fisik itu pengendalian terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan. Yang kedua yaitu pengendalian terhadap biaya terkait. Pengendalian biaya terhadap biaya terkait itu untuk memastikan apakah pencatatan biaya tersebut dilakukan dengan benar atau tidak. Selanjutnya ada 4 aspek audit akuntansi biaya. Yang pertama ada pengendalian fisik terhadap persediaan, yang kedua dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, yang ketiga ada file induk persediaan perpetual, dan yang keempat ada catatan biaya per unit. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengendalian fisik. Auditor akan melakukan observasi dan wawancara untuk menilai keamanan area penyimpanan bahan baku dan barang jadi. Jika pengendalian fisik lemah, auditor akan memperluas pengujian fisik untuk memastikan keakuratan perhitungan persediaan. Yang kedua yaitu dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan, di mana auditor itu memeriksa apakah semua transfer persediaan tercatat dengan benar, termasuk jumlah, tanggal, dan deskripsi barang. Sistem barcode dan teknologi pelacakan membantu memverifikasi keakuratan data. Jadi auditor itu membandingkan dokumen permintaan bahan dan catatan produksi untuk memastikan transfer barang tercatat sesuai. Yang ketiga ada file induk persediaan perpetual. File ini sangat penting untuk menentukan waktu dan luas pengujian fisik. Jika datanya akurat, auditor dapat mengurangi pengujian fisik dan menyelesaikan audit itu dengan lebih efisien. Auditor menelusuri dokumen penambahan atau pengurangan persediaan
dan menguji hubungan dengan siklus lain seperti pembelian, penggajian, dan penjualan. Yang terakhir, catatan biaya per unit. Keakuratan data biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead itu sangat penting untuk penilaian wajar persediaan, di mana auditor itu harus memahami sistem akuntansi biaya yang terintegrasi dengan siklus akuisisi, penggajian, dan penjualan. Auditor juga menilai alokasi biaya overhead, memastikan metode yang digunakan itu apakah wajar atau tidak, sesuai standar atau tidak, dan diterapkan konsisten atau tidak, misalnya berdasarkan tenaga kerja langsung atau jam mesin. Selanjutnya itu prosedur analitis. Nah, di sini ada tabel prosedur analitis untuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama, membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya terjadi lebih saji atau kurang saji, persediaan dan harga pokok penjualan. Prosedur yang kedua, membandingkan perputaran persediaan antara harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Untuk kemungkinan salah sajinya, persediaan yang usang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan, lebih saji atau kurang saji persediaan. Prosedur yang ketiga, membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya terjadi lebih saji atau kurang saji biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Prosedur yang keempat, membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya terjadi salah saji dalam kompilasi biaya per unit atau perkajian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Prosedur yang kelima, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Antara biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan volume. Salah sajinya terjadi salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Tabel ini menunjukkan beberapa prosedur analitis yang umum dan kemungkinan terjadi salah saji yang dapat ditunjukkan ketika terjadi fluktuasi. Nah, prosedur ini itu dilakukan guna memeriksa saldo akun persediaan dengan akun laporan keuangan lainnya yang juga menggunakan informasi non-keuangan untuk menilai kelayakan saldo yang berkaitan dengan persediaan. Nah, jadi dengan pengujian prosedur analitis yang telah dilakukan, maka auditor ini memiliki dasar untuk merancang serta melakukan pengujian atas rincian saldo persediaan akhir. Observasi fisik persediaan. Yang pertama, persyaratan observasi persediaan. Dalam SAS atau Standard Auditing Statement itu mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode perhitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor ini diharuskan untuk hadir pada saat klien menghitung persediaan untuk menentukan saldo akhir tahun. Kemudian, mengamati prosedur perhitungan klien. Ketiga, mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungannya. Dan yang keempat, itu auditor harus melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Nah, titik terpenting dalam standar auditing ini adalah perbedaan antara siapa yang mengamati persediaan dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan. Nah, di sini klien ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan perhitungan, prosedur, dan menghitung persediaan fisik secara akurat dan benar-benar melakukan serta mencatat perhitungan tersebut. Nah, sedangkan auditor itu sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengamati prosedur klien, termasuk menguji perhitungan persediaan dan menarik kesimpulan mengenai pengendalian persediaan fisik. Nah, pemeriksaan persediaan yang dilakukan oleh auditor ini tidak akan diperlukan jika persediaan telah ditempatkan di gudang publik atau diawasi oleh kustodiaan dari luar perusahaan. Yang kedua, pengendalian terhadap perhitungan fisik.
Perhitungan fisik persediaan ini dilakukan secara periodik, tapi tidak perlu setiap tahun. Perhitungan fisik ini dapat dilakukan pada saat mendekati tanggal neraca, pada tanggal diterima, atau atas siklus sepanjang tahun. Adapun dua pendekatan pengendalian yang terjadi jika file induk persediaan perpetual telah memadai. Yang pertama, pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien meliputi instruksi klien yang benar-benar untuk melakukan perhitungan fisik, supervisi oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab, verifikasi internal yang independen atas perhitungan yang dilakukan oleh personil klien lainnya, rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual. Yang kedua, pengendalian klien yang memadai terhadap lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Ketiga, keputusan audit. Keputusan audit ini yaitu yang pertama, prosedur audit, penetapan waktu, ukuran sampel, dan pemilihan item. Yang keempat, pengujian observasi fisik. Nah, bagian paling penting dalam observasi persediaan adalah menentukan apakah perhitungan fisik ini telah dilakukan sesuai dengan instruksi klien. Untuk melakukan hal ini secara efektif, maka auditor harus hadir ketika perhitungan fisik dilakukan. Nah, jika karyawan klien tidak mengikuti instruksi persediaan, maka auditor itu harus menghubungi penyelia untuk memecahkan masalah atau memodifikasi prosedur observasi fisik. Nah, contohnya, jika prosedur mengharuskan satu tim untuk menghitung persediaan dan tim yang kedua menghitung ulang sebagai pengujian keakuratan, maka auditor ini harus memberitahu manajemen jika kedua tim ini mengamati atau mengobservasi perhitungan secara bersama. Nah, baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah audit penetapan harga dan kompilasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu penetapan harga itu apa dan penetapan kompilasi itu apa. Penetapan harga itu adalah ketika auditor memeriksa apakah harga per unit barang yang digunakan untuk perusahaan itu untuk menghitung persediaan itu benar-benar sesuai dengan bukti transaksinya seperti faktur, terus metode akuntansinya itu berupa FIFO, LIFO atau average, dan dibuat dengan sebenar-benarnya. Nah, lalu ke kompilasi. Nah, auditor itu harus memastikan bahwa hasil perhitungan dari jumlah barang dan harga per unit itu sudah benar dan totalnya itu dicatat dengan tepat dalam laporan keuangan. Nah, lalu pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Nah, sebelum auditor itu melakukan audit, seorang auditor itu perlu memahami terlebih dahulu dan menilai sistem pengendalian internal perusahaan terhadap penetapan harga. Nah, sistem itu meliputi apa saja? Nah, pertama itu adanya dokumen biaya standar. Nah, itu untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead. Nah, lalu adanya tindakan berkala. Nah, itu untuk mendeteksi adanya barangnya rusak atau usang atau sudah terlambat dijual. Nah, lalu yang ketiga itu adanya prosedur verifikasi yang independen atau hasil perhitungannya itu dicatat berdasarkan harga. Nah, selanjutnya itu ada prosedur audit penetapan harga dan kompilasi. Nah, prosedur yang pertama itu memperoleh daftar persediaan akhir dari klien. Nah, lalu memeriksa penjumlahan matematis dari daftar yang telah diberikan oleh klien tadi. Lalu kita membandingkan total nilai persediaan dengan saldo akun persediaan yang ada di dalam buku besar. Nah, lalu kita akan memeriksa bukti-bukti sumber harga per unitnya. Nah, lalu kita akan menilai konsistensi metode penilaian dari tahun ke tahun dari perusahaan klien tersebut. Nah, yang terakhir kita akan menganalisis perbandingan antar periode dari laporan keuangannya. Nah, selanjutnya itu adalah penilaian persediaan. Nah, persediaan itu harus dinilai sebesar biaya atau nilai realisasi bersih. Nah, yang mana itu lebih rendah dari lower of cost atau NRV.
Nah, jika barang itu sudah usang atau sudah rusak atau sudah tidak laku lagi, maka nilai dari barang itu harus diturunkan. Nah, auditor itu akan menilai kewajaran dengan membandingkan harga pokok dengan harga yang ada di dalam pasar. Nah, lalu penetapan harga persediaan yang dibeli, yang pertama itu contoh persediaan yang dibeli itu adalah bahan baku, barang dagang, atau suku cadang. Nah, auditor harus mengecek apakah metode penilaiannya itu seperti FIFO, LIFO, average itu digunakan dengan benar atau tidak. Nah, lalu auditor memastikan ongkos kirim, diskon, dan biaya pertambahan itu dihitung dengan tepat atau tidak. Nah, lalu membandingkan dengan harga tahun sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, lalu auditor juga fokus pada barang yang bernilai tinggi atau harga-harga yang sering berubah. Lalu ada persediaan yang dibuat atau barang dalam proses atau barang jadi. Nah, ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, ada overhead pabrik. Nah, lalu selanjutnya peralihan ke IFRS dan perubahan dari LIFO. Nah, IFRS itu tidak memperbolehkan adanya metode LIFO. Nah, sedangkan banyak perusahaan-perusahaan di Amerika itu menggunakannya. Nah, maka perusahaan yang beralih ke IFRS haruslah mengganti ke LIFO, first in, first out, atau average cost. Lalu penetapan harga persediaan yang dibuat. Dalam penilaian harga persediaan yang diproduksi sendiri seperti dalam barang dalam proses atau barang jadi, auditor haruslah memeriksa 3 komponen utama biaya. Nah, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, lalu biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini apa? Yaitu seperti tambahan produksi seperti listrik, sewa pabrik, atau pemeliharaan mesin. Nah, lalu selanjutnya adalah pemeriksaan konsistensi dan keandalan sistem biaya. Nah, auditor itu haruslah menganalisis apakah metode yang digunakan oleh perusahaan itu sudah konsisten dari tahun ke tahun atau tidak. Seperti mereka menggunakan metode LIFO atau average. Nah, mereka tetap menggunakannya setiap tahun atau mereka tidak. Nah, lalu apakah itu dapat dipercaya dan dapat dikendalikan dengan baik atau tidak? Nah, lalu yang terakhir itu perbandingan antara harga pokok dan harga pasar. Nah, untuk barang jadi dan bahan baku yang dibeli, auditor itu harus membandingkan dalam harga catatan perusahaan dengan harga faktur vendor terbarunya. Nah, jika tidak ada transaksi yang terbaru, maka auditor bisa menggunakan harga faktur terakhir sebagai pembandingnya. Nah, untuk barang dalam proses, auditor itu perlu memastikan dan memperkirakan nilai-nilai realisasi bersih, yaitu nilai yang diharapkan dari hasil penjualan barang setelah dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualannya. Baiklah, untuk materi ini yaitu integrasi pengujian. Bisa dilihat pada gambar 214 tersebut keterkaitan berbagai pengujian audit. Gambar tersebut menjelaskan hubungan antara beberapa siklus audit dalam perusahaan manufaktur. Pertama yaitu pengujian siklus akuisisi dan pembayaran produk pada pembelian bahan baku, mulai dari persediaan awal akuisisi hingga bahan baku yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya bahan baku yang masuk ke proses produksi melibatkan pengujian siklus penggajian dan personalia. Karena di dalamnya terdapat biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan overhead pabrik. Kemudian auditor melakukan pengujian persediaan yang mencakup pemeriksaan catatan akuntansi biaya, observasi visi persediaan, serta penetapan harga dan kompilasi untuk memastikan nilai persediaan akurat. Terakhir yaitu hasil produksi menjadi barang jadi yang akan dijual. Di tahap ini dilakukan pengujian siklus penjualan dan penagihan untuk memastikan penjualan tercatat dengan benar. Secara keseluruhan, gambar tersebut menunjukkan bahwa semua siklus audit saling terhubung dan bahan baku hingga penjualan. Materi selanjutnya yaitu pengujian siklus akuisisi pembayaran. Auditor memverifikasikan akuisisi persediaan untuk memastikan keakuratan bahan baku dan biaya overhead manufaktur, kecuali tenaga kerja.
Biaya akuisisi ini mempengaruhi harga pokok penjualan atau menjadi bagian dari persediaan akhir. Jika perusahaan memiliki file induk persediaan perpetual, auditor mengujinya sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan substantif. Apabila biaya manufaktur dibebankan ke tiap proses, pengujian dilakukan dalam siklus yang sama. Yang kedua yaitu pengujian siklus penggajian dan personalia. Auditor memverifikasi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung untuk memastikan pencatatan akurat dan sesuai dengan kegiatan produksi. Umumnya, catatan biaya tenaga kerja diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Selanjutnya yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Meskipun hubungannya dengan persediaan tidak terlalu erat, auditor tetap menguji penyimpanan barang jadi, proses pengiriman, dan pencatatan penjualan. Jika klien menggunakan biaya standar, auditor juga dapat menguji harga pokok penjualan standar bersamaan dengan pengujian penjualan. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Auditor menguji catatan akuntansi biaya untuk memastikan pengendalian atas persediaan berjalan baik. Pengujian meliputi pemeriksaan pengendalian fisik, transfer biaya bahan baku ke barang dalam proses hingga barang jadi, serta keakuratan catatan biaya per unit. Yang terakhir, yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga, kompilasi, dan pengungkapan. Persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi merupakan bagian penting dalam audit karena kesalahan pada salah satunya dapat menyebabkan salah saji nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Auditor dapat mengandalkan file induk persediaan perpetual yang andal untuk pengujian kuantitas, serta memeriksa keakuratan biaya per unit dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Selain itu, auditor memastikan pengungkapan metode penilaian persediaan dan informasi lain, seperti cadangan LIFO, telah disajikan lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi. Sekian dari materinya.